Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Sukiwe dan Emperor Yongchen sedang bertarung, dan Emperor Yongchen mengajak Sukiwe untuk berkultivasi dengannya. Maksudmu, metode yang melahap orang itu? Apa untungnya bagiku? Yongchen bertanya. Keuntungan? Emangnya keuntungan apa lagi yang kau inginkan? Jika metode melahap berhasil, kau dan aku sama-sama akan melampaui ranah Celestial Emperor dan mencapai ranah yang hanya ada di alam dewa, ranah Tao Prime. Bukankah itu keuntungan yang besar? Sukiwe membalas. Setelah ranah Tao Prime, apa? Yongchen menjawab. Setelah itu, aku dengar sepertinya itu disebut dengan Tao Emperor ya, kalau nggak salah. Sukiwe membalas lagi. Lalu setelah ranah Tao Emperor dan setelahnya lagi, apa? Yongchen bingung. Apa maksudmu? Sukiwe membalas. Hei Yongchen, apa kau tidak pernah mencintai seseorang dalam hidupmu? Kalau seperti ini terus, kau hanya akan sendirian dalam duniamu. Gak heran kalau jomblo. Gue kasihan sama lu bro. MC ngomong gini kita angkat tangan. Dia ceweknya banyak. Yongchen merespon. Kau mengasihaniku? Sukiwe menambahkan. Yongchen, kau dan aku ini, kita berbeda. Aku punya banyak keluarga yang harus aku rawat. Dan kekuatan hanyalah alat bagiku untuk melindungi keluargaku. Aku tanya, apa yang kau cari? Kekuatan untuk dirimu sendiri? Apa untungnya kultivasi yang lebih tinggi bagimu? Jika suatu hari kau mencapai puncak kultivasimu, apa lagi yang akan kau kejar? Yongchen menjawab dengan marah. Hai bocah, apa kau bercanda? Kau ini hanyalah bocah yang baru berumur ratusan tahun. Kualifikasi apa yang kau punya untuk membicarakan hal seperti itu denganku? Memang apa salahnya dengan mengejar kultivasi? Aku akan menjadi yang terkuat di dunia ini. Karena kau tidak mau menjadi rekanku, maka aku akan melahapmu. Kau memiliki fisik suci, dan itu pasti bisa membuat kekuatanku meningkat drastis. Matilah kau! Yongchen pun menyerang Sukiwe dengan pedangnya. Tapi saat pedang itu mengenai badan Sukiwe, pedang itu patah berkeping-keping. Sukiwe berkata, kau hanya mengejar kekuatan dengan buta. Bagaimana mungkin kau tahu apa itu kekuatan? Alasan kenapa ranah Tao Prime disebut Tao Prime itu karena mereka terfokus pada Tao-nya. Dan kau sudah membuang Tao pedangmu dan melahap banyak esensi celestial dari banyak kultivator. Kekuatan dalam tubuhmu memang luar biasa, tapi itu semua tidak lain hanyalah cangkang dari Celestial Emperor. Sukiwe dengan tangannya langsung menghajar Yongchen. Bocah bau, beraninya kau berkhotbah padaku. Lihat aja, aku pasti akan membunuhmu. Sambil menampar Yongchen, Sukiwe berkata, bacot lu. Tamparan itu sangat kuat, sampai-sampai gigi Yongchen sampai copot. Yongchen bingung, dari mana arah serangannya? Yongchen membalas, gak peduli seberapa arogannya kau. Kau masih berada di ranah Celestial Emperor yang sama denganku. Jika kau punya kemampuan, bunuh aku sekarang. Sukiwe membalas, kau masih belum puas? Kalau begitu, terima ini. Sukiwe di sini hanya mengayun-ayunkan tangannya di angin. Tapi Yongchen menerima serangan keras bertubi-tubi dari Sukiwe. Yongchen pun akhirnya jatuh. Sukiwe berkata, apa kau udah mengerti? Kalau kau mau bertobat, aku bisa mengampuni nyawamu sekarang. Berkultivasi ke ranah Celestial Emperor tuh nggak mudah. Dan aku bisa menjadikanmu preman untuk fraksi dagang surgawi. Mendengar itu, Yongchen mulai takut. Bocah ini, dia nggak bercanda. Kalau dia mau, dia bisa membunuhku. Yongchen pun mulai minta ampun. Jangan bunuh aku, tolong ampuni nyawaku. Masalah antara kau dan aku disebabkan oleh Hero. Aku berjanji, aku tidak akan mengganggunya lagi di masa depan. Dan seluruh Heaven's Gate akan menyembah dan menerima perintahmu. Sukiwe menjawab, itu nggak buruk. Oh iya, ada satu hal lagi yang harus kau ingat. Namanya adalah Xiaorou, bukan Yuro. Yongchen pun menjawab, baik, namanya Xiaorou. Aku akan mengingatnya. Sukiwe berkata, tunggu, jangan bergerak. Sekarang, aku akan menanamkan benih jiwa. Setelah itu, tidak akan ada dendam lagi. Yongchen menjawab, baik, silahkan tanamkan jiwamu, pemimpin fraksi Su. Tangan Sukiwe pun mulai mendekat. Dalam hati Yongchen, dengan kekuatan bocah ini, jika dia ingin menanamkan jiwanya, aku tidak akan pernah bisa lepas dari kendalinya. Dan selamanya, tidak akan pernah bisa melawan. Dan itu tidak ada bedanya dengan mati. Yongchen berkata, tunggu sebentar pemimpin fraksi Su. Aku lupa. Aku ada hadiah yang ingin aku berikan padamu. Lalu Yongchen bergegas menyerang Sukiwe. Ini ada serangan penuhku. Ingin mengendalikanku? Makan aja ini bajingan. Jangan pernah bermimpi kau akan melakukannya. Matilah kau. Lalu Sukiwe langsung menyerang Yongchen. Boom, headshot. Langsung hilang tuh pala. Sukiwe melanjutkan. Aku bilang jangan bergerak. Hampir aja meleset. Emangnya siapa juga yang mau menanamkan benih jiwa? Aku menyuruhmu tidak bergerak biar bisa langsung headshot. Bodoh. Kepala Yongchen pun langsung hancur. Dalam hati Sukiwe, si Yongchen yang hebat itu, dia mati begitu aja. Sekarang, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengganggu hidupku lagi. Lalu Sukiwe berpikir lagi, enggak, ini gak mungkin. Orang itu licik. Mana mungkin dia mati dengan begitu mudah? Apa mungkin ini hanya pengalihan agar dia bisa melarikan diri? Dia berpura-pura kalah, tapi sebenarnya berniat kabur dari sini. Aku harus mencarinya dengan hati-hati. Lalu Sukiwe melihat jiwanya Yongchen. Itu dia ketemu.
ada sebuah roh transparan yang melarikan diri. Roh Yongchen tuh berkata, "Hahaha, bocah bodoh. Aku akui, kau emang punya beberapa kemampuan. Kali ini, aku terlalu meremehkanmu. Tunggu aja, sampai aku menghisap lebih banyak esensi celestial. Dan aku pasti akan kembali membunuhmu." Sukue berteriak, "Sial, mau lari kemana kau?" Sukue mencoba menyerang roh itu, tapi roh itu keburu menghilang. Dalam hati Sukue, sial, dia lari dari dunia Green Lotusku. Kemampuan tempur si Yongchen tuh gak seberapa. Tapi, kemampuan melarikan dirinya kelas kakap. Sukue pun menghilangkan dunia Green Lotusnya. Sial, lari kemana dia? Jika aku membiarkannya lari, bagaimana hidup keluargaku bisa tenang di masa depan? Lalu tiba-tiba, seorang penjaga berteriak, "Ah, Celestial Emperor! Kenapa Anda menyerang saya?" Yongchen berkata, "Serahkan dirimu." Lalu Yongchen pun merasuki tubuh seorang penjaga. Tubuh yang sangat mudah, tapi selama diberikan sedikit waktu, aku akan segera kembali ke puncak. Aku nggak peduli apa yang terjadi pada Heaven's Gate. Yang penting sekarang, aku harus lari. Dan saat aku punya kesempatan untuk melahap Yuro, bocah itu tidak akan lagi menjadi lawanku. Tapi Sukue tiba-tiba langsung muncul di depan Yongchen. Sukue berkata, "Bukan hanya melahap kultivasi orang lain, tapi kau juga melakukannya pada muridmu. Dasar kultivator jahat. Seharusnya kau tidak hidup di dunia ini." Yongchen menjawab, "Memangnya kenapa jika aku merebut nyawa orang? Ini cuma tubuh biasa. Seharusnya itu menjadi sebuah kehormatan karena bisa mendedikasikan dirinya kepadaku." Sukue berkata lagi, "Untuk bisa mengatkan hal seperti itu dengan fasih, apa mungkin? Tubuh yang sebelumnya juga bukan milikmu." Yongchen menjawab, "Bocah, apa kau terkejut? Selama itu bisa meningkatkan kultivasimu, memangnya apa yang salah dengan semua itu?" Sukue melempar Yongchen sambil berkata, "Perkataanmu itu membuat telingaku kotor. Bocah sialan. Ini adalah kekuatan Celestial Emperorku. Kau pikir kau bisa meremehkanku? Matilah bocah. Setelah aku kembali ke ranah Celestial Emperor, aku tidak akan pernah menempatkanmu di mataku lagi. Kita lihat apa yang kau punya. Ayo, tuangkan lebih banyak. Lagi. Nih, kekuatan Celestial Emperor. Rasakan ini." Lalu tiba-tiba, roh pedang yang ada di Sukue keluar. Dan roh itu berkata, "Yongchen, di saat kau menyerah pada Tao pedangmu, kau tidak lagi memiliki kemungkinan untuk terus maju. Tidak peduli berapa banyak energi celestial yang kau kumpulkan, kau tidak akan bisa memahami Tao. Inilah takdirmu." Yongchen yang melihat roh pedang langsung mengayunkan tangannya ke roh pedang dan berkata, "Roh pedang, diam kau! Aku tidak percaya itu. Selama aku bisa melahap lebih banyak, aku bisa dipromosikan ke Tao Prime." Sukue menyiapkan pedang petirnya. Dia berkata, "Tao Prime? Makan nih." Yongchen berkata, "Kau hanya menebas tubuh ini. Selama jiwaku tetap hidup, aku bisa kembali lagi." Tapi pedang Sukue adalah pedang yang bisa menebas tubuh dan juga menebas jiwa. Sukue berkata, "Yongchen, bagaimana rasanya terbunuh oleh teknik pedangmu sendiri?" Aku tidak terima." Gubrak. Yongchen pun akhirnya mati. Dengan apinya, Sukue membakar mayat Yongchen sampai menjadi abu dan tak bersisa. Yongchen, pergilah kau ke neraka." Sukue pun kembali ke Heaven's Gate. "Dengar semua murid Heaven's Gate. Aku Sukue dari fraksi ledakan surgawi. Dan Yongchen sudah aku bunuh. Sekarang semuanya berkumpullah di atrium." Penjaga yang satu berkata, "Mustahil. Anak itu mengalahkan Celestial Emperor Yongchen." Penjaga yang tengah berkata, "Itu mustahil. Tapi dia teriak-teriak di atas sana dan Celestial Emperor tidak menghentikannya." Penjaga yang kanan menambahkan, "Mungkin Celestial Emperor Yongchen gak sengaja tertangkap." Salah satu tetua Heaven's Gate berkata, "Hei bocah, beraninya kau membual di Heaven's Gate?" Penjaga yang di belakang berkata, "Tetua, jangan gegabah." Sukue merespon, "Oh gitu, berani melawan." Sukue pun menjentikan jarinya dan tetua itu langsung meledak. Para murid Heaven's Gate tampak ketakutan. Astaga, hanya dengan jentikan jari, seorang tingkat Celestial Prime meledak dan mati. Ini sangat mengerikan. Dengan kekuatan seperti itu, tidak heran Celestial Emperor Yongchen mati. Sukue bertanya, "Pavilion harta Heaven's Gate ada di mana? Tunjukkan jalannya." Seorang murid yang dihampiri Sukue berkata, "Kesini kakek, kami akan mengantarmu ke sana. Silakan ikuti aku." Sukue pun pergi ke pavilion harta Heaven's Gate. Sukue berkata, "Apa ini udah semua?" Murid tadi menjawab, "Bener kakek, gak ada lagi harta karun di sini. Kami tidak akan berani menipumu kakek." Sukue membalas, "Oke, baguslah kalau kalian jujur. Pergilah kalian semua. Sekarang, aku akan membakar Heaven's Gate. Siapapun yang berani kembali, jangan salahkan aku jika kalian ikut terbakar dalam api." Para murid Heaven's Gate pun lari terbirit-birit. Dalam benak Sukue, berakhir juga. Yongchen dan Heaven's Gate semuanya akan lenyap dalam api. Sukue pun membakar Heaven's Gate. Sekarang, masih ada 3 Celestial Emperor lagi di benua Xianyun. Tapi mereka semua sedang retret dan tidak menunjukkan keinginan untuk muncul di benua langit. Aku harap suatu hari, aku tidak akan bermusuhan dengan mereka. Sekarang, mari kita kembali. Semua orang pasti sedang menungguku.
Api yang dinyalakan Sukiwe nyala selama 7 hari dan 7 malam. Dan seluruh Heaven's Gate terbakar habis. Setelah 7 hari, apinya akhirnya padam. Dan yang tersisa hanyalah abu. Gak terlihat lagi bahwa tempat ini dulunya adalah sekte Heaven's Gate, sekte terkuat di benua Xianyun. Sekarang kita pindah ke Ergosi dan Duan Jude. Ergosi sedang mengendus-ngendus reruntuhan dari sekte Heaven's Gate. Ergosi berkata, anak itu kejam sekali. Seluruh Heaven's Gate sampai terbakar habis. Gak ada sedikit pun sisa yang bisa kita looting. Dikira PUBG kali. Duan Jude membalas, apinya aja butuh 7 hari sampai padam. Tapi kita nggak bisa kembali dengan tangan kosong. Ayo kita lihat, siapa tahu masih ada yang tersisa. Ergosi membalas, bahkan jika ada pun, itu pasti udah diambil sama anak itu. Duan Jude nggak peduli, dia tetap mencari. Ya udah, Patwa ini akan mencari di sana. Lalu tiba-tiba Ergosi melihat sesuatu yang berkilau. Astaga, ada harta karun. Aku bicara terlalu keras. Bisa-bisa Patwa itu mendengarnya. Saat Ergosi melihat ke arah Duan Jude, dia nggak sadar. Jadi, harta karun ini adalah milikku. Saat Ergosi melihat batunya, ini bukankah ini Emperor Stone yang dipakai Sukiwe untuk menerobos ranah Celestial Emperor? Ternyata aku berhasil menemukannya. Ini mungkin Emperor Stone-nya Yongchen. Lalu tiba-tiba, seperti ada roh hitam yang keluar dari batu itu dan langsung memasuki tubuh Ergosi. Apa ini? Tubuh Ergosi pun diambil alih oleh Yongchen. Dia berkata, aku hanya bisa merasuki tubuh anjing ini. Sungguh memalukan. Yang penting aku nggak mati. Untung aja bocah itu bodoh. Dia tidak memurnikan Emperor Stone-ku. Duan Jude tiba-tiba manggil Ergosi. Hei Ergosi, apa yang kau lakukan? Aku nggak nemuin apa-apa di sana. Ayo kembali. Sukiwe juga sepertinya sudah kembali ke benua langit. Dalam hati Yongchen, Sukiwe kembali ke benua langit. Mereka berdua ini bersama bocah itu. Selama aku bisa bercampur bersama mereka dan mengintainya, aku pasti bisa membunuh bocah itu. Ya udah, ayo pergi. Kita sekarang pindah ke benua langit. Lebih tepatnya, markas fraksi ledakan surgawi. Seseorang berkata, ini untuk merayakan kemenangan pemimpin fraksi yang berhasil mengalahkan Yongchen. Kang Pai. Mereka semua pun minum-minum. Mantap. Mereka semua berkumpul di satu ruangan. Satu orang berkata, pemimpin fraksi, kau bisa membunuh si Yongchen itu luar biasa. Satu lagi berkata, aku belum pernah melihat Celestial Emperor sebelumnya. Tapi pemimpin fraksi yang baru berusia beberapa tahun sudah berhasil membunuh seorang Celestial Emperor. Sukiye membalas, jangan terlalu bangga. Masih ada 3 Celestial Emperor di benua Xianyun. Selama aku bisa hidup tenang, aku sudah puas. Pelindungmu berkata, pemimpin fraksi, harta karun yang kau bawa kembali itu benar-benar luar biasa. Dan sekarang, semua murid fraksi ledakan surgawi sudah diberikan banyak artefak dan teknik sihir. Dan sekarang, kekuatan mereka jadi meningkat drastis. Selama semua orang bersatu, benua langit pasti akan makmur. Ini semua berkat pemimpin fraksi. Akhirnya, permasalahan di antara semuanya bisa disingkirkan. Semuanya, Kang Pai. Duan Jude berkata, ternyata benar, orang tua ini tidak salah menilai dan memilih orang. Aku bertemu Sukiwe di kerajaan api. Dan saat itu, aku langsung tahu bahwa dia adalah orang terkuat. Karena usaha terus-menerus dari kami dan beberapa orang, fraksi ledakan surgawi akhirnya bisa sampai seperti hari ini. Pai Jiling merespon, Tetua Duan, aku ingat kalau fraksi ledakan surgawi itu dibuat sendiri oleh pemimpin fraksi. Omong kosong apa itu? Pak Tua ini, Sukiwe, dan Ergosi, kami bertiga lah yang mendirikannya. Setelah itu, kami bertiga membagi tanggung jawab. Sukiwe adalah yang terkuat, jadi dialah pemimpinnya. Ergosi punya kulit yang tebal, jadi dia menjadi wakil pemimpin. Dan orang tua ini hanya bisa menjadi kepala ketua. Dalam hati para master sekte, hanya bisa. Orang tua ini sama sekali tidak punya kontribusi apa-apa untuk fraksi ledakan surgawi. Sial, tapi dia emang yang paling tua, jadi aku nggak bisa membantahnya. Ergosi, kata-kataku benar kan? Yongchen sedikit kaget. Ergosi? Iya, tepat sekali. Aku adalah wakil pemimpin fraksi ledakan surgawi. Duan Jude bingung. Aku? Yongchen bingung. Ada apa? Bukannya kau biasanya selalu bilang dewa ini? Kenapa kau tiba-tiba menyebut dirimu aku hari ini? Yongchen membalas. Dewa ini sedang memikirkan sesuatu barusan. Jadi dia salah. Dalam hati Yongchen, anjing ini bakal punya fetish seperti itu. Hampir aja ketahuan. Sukiye menghampiri mereka dan berkata, hei, apa yang kalian berdua ributkan? Ini adalah hari yang baik, jangan buat masalah. Duan Jude membalas, oh tenang aja. Kapan sih kami buat masalah? Kakak Sukiye, kau dapat banyak harta karun dari Heaven's Gate kan? Bagi dikit dong. Sukiye menjawab, udah gak ada lagi. Semuanya sudah dibagikan ke setiap cabang. Bukankah kalian sudah punya banyak harta? Jangan serakah. Duan Jude merespon, bagaimana mungkin kau kehabisan? Kau pasti masih punya beberapa kan? Ayo berikan sini. Dalam hati Yongchen, Sukiwe, dia merampok pavilion harta karun Heaven's Gate. Aku pasti akan balas dendam. Sukiwe bertanya, Ergosi, kenapa kau menatapku dengan sangat kesal? Enggak kok. Aku, dewa ini juga menginginkan artefak. Sukiwe membalas, pergi makan tahu busukmu, semuanya. Ayo minum. Bersulang untuk pemimpin fraksi, Kang Pai. Dalam hati Yongchen, dasar sekelompok sampah.
Bahkan di antara seluruh anggota fraksi ledakan surgawi, itu nggak ada Celestial Prime selain Sukiwe. Sekelompok Celestial King itu nggak akan bisa menahan kekuatanku. Sepi sekali. Apa tidak ada yang bisa aku rasuk? Lalu tiba-tiba, Gaer muncul di belakang dan memanggil Ergozi. Paman, di dalam sangat ramai. Kenapa kau malah keluar? Apa kau tidak senang karena tidak diberi harta karun? Yongchen membalas, enggak kok. Gaer melanjutkan, aku udah memeriksanya. Paman benar-benar membagikan semua harta karun yang dia dapat dari Heaven's Gate. Dia nggak bermaksud nggak memberimu bagian. Yongchen sedikit kaget. Monyet iblis. Gaer menambahkan lagi, sekarang Heaven's Gate sudah bisa dibereskan. Jadi semua orang bisa berkultivasi dengan baik. Paman, jika kau ingin melangkah lebih jauh, aku bisa mengajarimu cara pernafasan iblis kuno. Dalam hati Yongchen, kenapa dia bertindak dengan Sukiwe? Dan juga, kenapa dia memanggilnya paman? Monyet iblis ini adalah yang terkuat kedua di fraksi ledakan surgawi. Jika aku merasukinya, kekuatanku mungkin akan kembali. Yongchen membalas, itu benar. Aku menemukan sesuatu di Heaven's Gate. Bisakah kau memeriksanya? Gaer berkata, sini paman, biar aku lihat. Yongchen menambahkan, aku mengambilnya di tanah. Itu berkilau seperti permata. Itu terlihat seperti harta karun yang luar biasa. Jadi, bisakah kau membantuku memeriksanya? Sukiwe pun mencoba mengambil dan Gaer pun mendekat. Lalu tiba-tiba, Yongchen melempar sesuatu dan berkata, aduh, tanganku kepleset. Gaer, tangkap itu. Saat Gaer menangkapnya, ini... Astaga, gawat! Itu Emperor Stone-nya Yongchen. Paman tidak pernah menyebutkan keberadaan Emperor Stone Yongchen. Bagaimana itu bisa padamu? Kau bukan paman. Kau sudah dirasuki oleh jiwa Yongchen. Lalu tiba-tiba, asap hitamnya tadi muncul lagi. Dan kali ini mengelilingi Gaer. Sial, aku nggak bisa menyingkirkannya. Yongchen! Asap hitam itu pun masuk ke dalam Gaer. Monyet iblis, kau adalah makhluk paling kejam di dunia ini. Apa kau pura-pura menjadi baik agar bisa bersama orang-orang itu? Lepaskan sifat aslimu. Bunuh semua. Hancurkan semua. Tubuh Gaer memancarkan aura pembunuh yang sangat kuat. Lalu orang-orang di markas fraksi ledakan surgawi merasakannya. Hei, apa yang terjadi? Apakah musuh menyerang? Sukiwe berkata, ini mustahil. Bagaimana mungkin seseorang di benua langit menjadi musuh fraksi ledakan surgawi? Apa mungkin 3 Celestial Emperor benua Xianyun yang menyerang benua langit, tapi fraksi ledakan surgawi tidak punya dendam dengan mereka? Jadi bagaimana mungkin? Duan Jide berkata, sungguh ledakan yang besar, tapi tidak ada serangan. Apa yang dia inginkan? Sukiwe berkata, aku khawatir basis kultivasi musuh tidak rendah. Jadi cepat, evakuasi semua orang. Baik tuan. Saat Sukiwe melihat keluar, itu dari gunung belakang. Sungguh energi jahat yang sangat kuat. Siapa itu? Hongnian bertanya. Sukiwe, ada apa? Sukiwe menjawab, kultivator 3 Celestial Emperor mengeluarkan niat membunuh yang sangat jahat dari belakang gunung. Pergi dan suruh agar kultivator biasa jangan mendekat kemari. Hongnian membalas, oke, aku akan segera melakukannya. Kau berhati-hatilah. Sukiwe pun pergi ke belakang gunung. Dalam pikiran Sukiwe, energi ini rasanya agak familiar. Apa mungkin? Saat Sukiwe melihat ke arah sana, dia kaget. Itu Gaer. Sukiwe bertanya, Gaer, ada apa denganmu? Apa mungkin sisa jiwa iblis itu bangkit kembali? Lalu Gaer yang sudah dirasuki berkata, Sukiwe, matilah kau. Dia berkata itu sambil menyerang Sukiwe. Dan Sukiwe berhasil menahan serangannya. Sukiwe berkata lagi, Gaer, bangunlah, ini aku. Yongchen berkata, tentunya aja aku tahu itu kau. Sebab itulah kau harus aku bunuh. Yongchen memukul Sukiwe dengan tangan kanannya. Tapi Sukiwe berhasil menahannya. Lalu Yongchen menyerang lagi. Kali ini menggunakan tangan kiri. Dan pukulan ini berhasil mengenai Sukiwe. Sukiwe pun terpental sangat jauh. Dalam hati Sukiwe, sungguh serangan yang berat. Jika bukan karena berkah dari fisik suci, aku khawatir aku sudah kehilangan separuh nyawaku. Yongchen pun kembali menyerang Sukiwe. Dia berkata, tubuh monyet iblis ini sangat berguna. Ini adalah kekuatan fisik yang diimpikan oleh banyak kultivator. Sukiwe, ayo maju dan lawan aku. Kau gunakanlah fisik suci yang kau banggakan itu. Lalu Yongchen terus menyerang Sukiwe. Yongchen berkata, luar biasa. Fisik sucimu itu memang sangat menggoda. Jika aku bisa mendapatkan tubuhmu. Sebelum Yongchen menyelesaikan katanya, Sukiwe langsung memotong. Kau, nada suara ini dan keinginan untuk mendapatkan tubuh orang lain, kau adalah Yongchen. Apa akhirnya kau sadar? Bocah, meski terakhir kali kau mengalahkanku, tapi kau membuat kesalahan besar. Kau bahkan tidak mengambil Emperor Stone-ku. Jika Emperor Stone-nya masih ada, akan ada jejak roh yang tertinggal untuk bisa kembali. Bocah, kau masih terlalu empuk. Saat Yongchen menyerang Sukiwe, Sukiwe tidak menahannya. Yongchen terus berkata, tubuh ini adalah milik temanmu si monyet iblis itu. Jika kau melawan balik, kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!